Ini sudah masuk dagang ya, karena ada penjualan obat tadi. Kemudian lanjut ke bawah, Mbak. Bisa ke bawah. Oke. Oke, lanjut. Oke, mungkin komen saya itu untuk pekerjaannya Mbak Feby, dan terutama untuk teman-teman kelompok 3. Nah, silahkan bisa dari kelompok 3 atau kelompok yang lain yang mau mengajukan pertanyaan terkait dengan daftar akun. Silahkan. Untuk install otomatis kalau teman-teman sudah bisa masuk ke daftar akun, berarti sudah bisa install ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya terkait dengan daftar akun dulu. Nanti baru kita lanjut ke berikutnya. Ada yang mau tanya? Jadi yang akun-akun yang tidak terpakai silahkan dihapus ya. Jangan lupa. Ada? Belum? Berarti oke semua ya, tidak masalah. Oke, silakan yang mau tanya. Bu izin bertanya. Silakan Mbak Itu Citra. cara hapus link akun itu gimana ya, Bu? Cara menghapus link account itu diedit dulu. Mbak Feby, saya bisa minta tolong ke setup sekalian layarnya. Setup, kemudian link account ya. Oke. Account banking dulu. Oke. Nah ini diganti dulu. Contoh misalnya yang equity ini misalnya Mbak. Equity ini coba diganti. Ini yang equity yang paling atas Mbak. Yang paling atas coba diganti. Yang equity on account yang historical balancing bisa. Nah diklik coba Mbak Feby ganti dengan akun penyeimbang tadi kan buat akun sendiri toh. Oke, use account ya oke. Nah kemudian kembali ke daftar akun. Oke, ke daftar akun. Nah kita harus checking dulu ke masing-masing akun yang diinginkan itu di mana. Nah yang historical balancing sudah hilang ya link account-nya. Tadi kan ada historical balancing. Nah sekarang bisa di klik kanan dan account. Bisa klik kanan yang historical balancing, disorot klik kanan bisa, atau diklik 2 kali coba ya, terus klik kanan ya, seperti itu Mbak Citra. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira link itu kemana. Misalnya PPN ya berarti ke link pajak gitu. Jadi ke link kemana tadi, yang ke link account tadi. Itu Mbak Citra. Ke trade debtor itu ke apa ya, Bu? Trade debtor pasti piutang, berarti pasti penjualan, Mbak. Dibukain aja satu-satu. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Bu izin bertanya. Boleh, silakan. Jadi untuk yang link account itu nggak harus dari akun yang dari Mayapnya ya, Bu? Enggak. Kita kalau tidak Mbak. Nah nanti kalau misalnya akun di Mayapnya nggak sesuai, misalnya kas ditangani, misalnya kas di bank itu tidak namanya bank, tadi namanya apa gitu ya, mau diganti nama akunnya beda atau kodenya beda kan, piye? Kan nggak bisa, karena kodenya kan di Mayapnya sudah ditentukan kan. Kode terutama, kalau nama bisa diedit ya. Kode ya sebenarnya mau diedit ya bisa. Bisa mengubah account itu bisa. Gitu. Mbak siapa tadi yang tanya? Baik Bu, terima kasih. Oh Mbak Afinda ya. Mbak Afinda sama Mbak Citra. Oke. Lanjut ya.
Oke, nanti bisa kembali lagi boleh Mbak Febioni bisa close untuk share screen-nya. Kita lanjut. Mbak Citra ya, tadi sudah berubah ke ini belum? Sudah berubah ke laptop belum? Belum Ibu, tadi sempat Oh, macet soalnya laptopnya. ya sudah, kita lanjut. Masih di kelompok 3 ya. Masih di kelompok 3. Mungkin biar dapat gambaran utuh. Atau saya pindah dari kelompok lain ya. Supaya teman-teman tahu usahanya apa saja. Kelompok 8. Mbak Bella pakai HP atau pakai laptop? Pakai laptop, Bu. Ya, silakan Mbak Bella bisa share screen. Kita akan lanjutkan ke card list. Tugasnya sampai card list ya kemarin ya. Oke. Sebentar Mbak, sebentar saya tak masukkan yang partisipasi dulu ya. Sebentar, saya harus ngetik tadi sama Mbak. Ini yang share screen Mbak Bella Triani. Saya masukkan nilai partisipasi dulu. Oke, untuk card list-nya, nah, saya harus mendekat, tidak terlalu kelihatan. Oke, untuk customer, nyonya ini bisa diklik, Mbak. Salah satu aja. Oke. Oke, alamat sudah. Card detail, bisa. Card detail, belum ada. Oke, saling detail. Oke. Pajaknya ini sudah diatur ya, ini sudah oke. Di sini sudah muncul pajak pertambahan nilai dan not reportable atau non-tax ya, sudah muncul. Oke, lanjut Mbak. Payment detail, berarti tadi Mbak Vila sudah atur pajaknya. Oke, payment detail. Oke, lanjut. Kontak log, job. Oke, itu untuk customer ya. Kemudian untuk vendor bisa diklik. Ini usahanya jahit ya Mbak, untuk kelompoknya Mbak Bella, kelompok 8. Mungkin Mbak Bella bisa sampaikan dulu untuk jenis usahanya, gambaran umum saja silahkan, biar teman-teman paham. Usahanya jahit-jahit. Di perusahaan itu menerima jasa jahit gitu, Bu. Terus nanti produk yang dihasilkan jasa ya, berarti kan Iya, tidak Bu. jualan produk ya. Iya, Bu. Oke, terus lanjut ke supplier. Supplier Mbak bisa. Oke, lanjut. Oh, current balancing-nya sudah diisi. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Employee ada? Daftar employee-nya sudah diisi? Punya karyawan apa tidak? Belum ya? Personal? Bu. Belum? Belum. Ya, untuk daftar employee nanti sesuai dengan usahanya teman-teman ya. Nanti di deskripsi awal itu harus dijelaskan perusahaannya apa, kemudian usahanya apa, kemudian ada karyawannya berapa, itu juga perlu disampaikan. Itu mungkin itu. Kemudian berikutnya lanjut ke item, berarti nggak ada ya, karena ini posisinya tidak jual barang, berarti item tidak ada. Saya bisa lihat untuk ke apa namanya daftar akunnya Mbak, bisa kembali ke comment center. Oke, kemudian ke account list. Oke, di persediaannya nggak ada ya. Oke, persediaannya nggak ada. Oke, sudah Mbak Bella, berarti untuk tugasnya hari ini teman-teman sudah mengerjakan semua ya, terkait dengan daftar akun dan apa namanya card list, baik itu untuk customer, untuk vendor, dan seterusnya. Mungkin ada yang mau tanya dulu sebelum saya lanjutkan? Dan nanti teman-teman lanjutkan mengerjakan tugas. Ada yang mau tanya boleh?
Kalau tidak ada, saya tak sebentar, izin sebentar buka OCW ya, karena tadi itu sebelum tadi saya buat link itu sudah. Maaf ya, ternyata itu saya salah masuk kelas yang satunya. Sebentar ya, salah masuk kelas astagfirullah. Sebentar ya, saya coba buka OCW saya. Sambil saya screen. Teman-teman yang mau minum boleh, yang mau mengajukan pertanyaan, mau buat list juga boleh. Sebentar ya. Teman-teman makanya belum bisa presensi karena di saya itu komputer akuntansinya ada 2 ya teman-teman, dan ini ini astagfirullah, salah saya. Makanya ini saya ditanya semester 6, Bu, hari ini ada kuliah gitu. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Jadi pada tanya, Bu, hari ini ada kuliah gitu. Udah saya karena di OCW saya itu munculnya komputer akuntansi kelas A dua-duanya. Jadi tidak ada, saya harus buka daftar mahasiswanya dulu baru bisa itu. Kenapa? Sebentar, nanti teman-teman bisa presensi dulu. Saya nyiapin untuk materi. Saya siapin untuk share screen. Oke, silakan teman-teman bisa masuk ke OCW, sudah bisa. Sudah bisa ya? Sudah ada yang presensi? Sudah bisa presensi ya? Oke. Oke. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Kita masuk ke part berikutnya. Setelah teman-teman punya daftar akun, kemudian teman-teman sudah punya apa itu namanya daftar kartunya, daftar pemasok, daftar pelanggan. Langkah berikutnya adalah mencatatkan saldo awal. Walaupun tadi sebagian sudah saya lihat, misalnya tempatnya Mbak Bella untuk masing-masing kartu itu sudah diisi. Kemudian
Bagaimana cara mengisinya? Ya seperti ini ya. Saldo awal diisikan untuk saya screenshot dulu. Oke. Ya. Oke. Untuk pengisian saldo saldo awal itu teman-teman bisa mengisikan ketika masuk pertama kali itu di Mayop biasanya ada, tapi kalau misalnya tidak ada, ketika mau masukkan akun langsung diisi saldonya itu juga bisa. Di situ ada kolom saldo ya, kalau dia bukan akun hidden dia pasti ada kolom saldo. Tetapi kalau tidak itu teman-teman bisa pilih klik balance ya, menu setup, kemudian pilih klik balance, setup di atas, kemudian balances, kemudian teman-teman bisa lihat mau dipilih yang mana dulu, saldo rekening piutang, utang atau persediaan. Jadi ada klik balance, kemudian dimasukkan, isikan saldo awal pada opening balance. Kemudian diisi saldonya berapa. Teman-teman yang harus disiapkan adalah neraca saldo tahun 2021 Desember 2021. Kemarin kita sepakati bahwa transaksi adalah Januari 2022, berarti teman-teman harus membuat neraca atau laporan posisi keuangan terakhir Desember 2021. Nah, selain itu, teman-teman juga harus siapkan buku besar pembantu. Jadi, card tadi itu seolah-olah menjadi buku besar pembantu. Jadi, ada buku besar pembantu untuk customer, berarti berkaitan dengan piutang. Kemudian, buku besar pembantu untuk vendor, berarti terkait dengan utang. Dan nanti ada persediaan, kalau itu untuk perusahaan dagang. Kalau untuk perusahaan jasa, mungkin saya skip dulu, tidak apa-apa. Jadi untuk piutang dan utang itu nanti pastikan bahwa saldo total di card itu sama dengan saldo di neraca. Nah itu pastikan seperti itu. Ya, nah nanti diisi akan muncul customer opening balance seperti ini. Nah itu nanti akan dilinkkan dengan account receivable. Ya, kalau dia masih 0 berarti kan ada out of balance ya. Nanti kalau sudah sama berarti nanti itu berarti buku besarnya antara buku besar dengan buku besar pembantu itu sudah sama. Nah kalau misalnya nanti muncul seperti ini ya daftar customer, berarti nanti pilih add sales customer. Add sales untuk memasukkan. Untuk memasukkan nanti pilih add sales, nah nanti akan muncul seperti ini. Nah nanti jadi kita masukkan saldo buku besar pembantu. Oh, yang pertama kali dimasukkan itu sebetulnya di daftar akun atau di COA-nya. Nanti diisikan aja. Di COA-nya diisikan dulu, kemudian baru ke buku besar pembantunya. Nah untuk customer bisa add sales, nanti tampilan yang harus diisi customernya ini nomor invoice. Jadi piutang itu kan timbul karena ada penjualan secara kredit, makanya di situ diminta untuk nomor invoice-nya, date-nya, ya customer PO, kemudian nah totalnya berapa. Kalau dia tidak pakai pajak ya tidak ada pajak. Itu kemudian kalau sudah nanti di oke ya nanti muncul seperti ini. Nah nanti ketika sudah diisi ke ini, kemudian di total di bawah pasti auto balance-nya membawa. Atau kalau misalnya mau teman-teman tidak pakai CP, misalnya penjualan tunai seperti ini juga boleh, silakan dibuat kartu. Kalau penjualan tunai pasti tidak punya piutang. Kemudian untuk utang juga sama caranya, add purchase tapi di sini, nah itu nanti pastikan jumlahnya sama. Untuk persediaan juga sama. Jadi nanti pastikan itu. Yang penting untuk pengisian daftar akun seperti itu. Mungkin ada yang mau tanya dulu untuk pengisian daftar akun, ada yang sudah coba mengisi? Jadi yang pertama pasti adalah membuat neraca 2021 Desember. Neraca saja, kemudian membuat buku besar pembantunya, terutama untuk bagian piutang dan utang.
Tadi kan sudah buat per customer dan per vendor ya. Gitu. Mungkin ada yang mau tanya dulu, boleh silakan. Ada? Ada? Belum? Oke. Kalau belum saya lanjutkan. Nah, setelah teman-teman sudah punya daftar akun, kemudian sudah dimasukkan balance-nya atau saldo-saldonya dalam daftar akun tersebut, maka hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah membuat transaksi. Nah, transaksinya apa saja itu tergantung dengan transaksinya teman-teman. Nah, di Mayop itu dikenalkan modul-modul transaksi itu diantaranya ada sales, kemudian ada purchase dan ada bank. Itu modul-modul transaksi. Nah, kita akan masuk ke modul sales terlebih dahulu. Sales itu dimulai dari quote. Quote itu berarti membuat quotation. Quotation itu berarti apa ya? Pesanan. Ya bukan pesanan sih sebetulnya. Kalau pesanan kan lebih ke order ya. Kalau quote itu seperti permintaan barang. Permintaan barang, kemudian pilih order, kemudian pilih invoice. Jadi order itu untuk pesan barang, invoice itu untuk menerbitkan faktur, kemudian yang terakhir adalah payment. Payment berarti untuk pembayaran. Jadi dalam Mayop ini itu dia sistemnya penjualan itu dilakukan secara kredit. Jadi dia dilakukan secara kredit. Tapi tidak, maksudnya manualnya atau rule-nya itu penjualan dilakukan secara kredit sehingga ada nagih, kemudian menerima uang. Nah, secara rule seperti itu. Tapi kalau misalnya mau langsung diterima bisa nggak Bu? Bisa. Mau penjualan tunai bisa nggak Bu? Bisa. Nah, kemudian ada transaction journal. Transaction journal ini itu berfungsi untuk melihat jurnal penjualan yang sudah kita buat atau di menu-menu penjualan yang sudah kita buat. Nah, teman-teman bisa klik menu sales itu di comment center, klik sales. Nah, nanti akan muncul tampilannya nggak kelihatan. Sebentar, tampilannya nggak kelihatan. Oh, tampilannya nggak kelihatan. Tampilannya tidak kelihatan, tapi nanti isinya ada enter quote, kemudian enter order. Enter quote itu permohonan, permintaan dari pelanggan. Aska. Biar ada kok. Biar ada nih. Oke. Maaf ya. Saya sambil ngomong jadi karena pulang sekolah di rumah jadi agak ngomong. Kita lanjut. Interquote tadi seperti yang saya sampaikan itu seperti permintaan atas suatu barang. Ya. Kemudian setelah itu kita kan perlu konfirmasi nih, benar nggak? Biasanya kan misalnya si pembeli itu kan bilang, saya mau beli ini, gitu. Kuat. Kita baru pesan secara apa sih namanya non formal. Nah, biasanya lewat telepon dulu memastikan dulu barangnya itu ada atau tidak. Nah, setelah ada, maka kita akan pastikan kepada pelanggan, oh ada Bu, berarti kita akan membuatkan namanya order. Nah, order itu ya, kalau di sales berarti namanya sales order. Ya, kalau datanya itu sama dengan quotes, berarti kita tinggal pilih quotes yang sudah kita buat. Tapi kalau misalnya datanya beda, ya kita langsung pilih order saja. Nanti diisi customer, kemudian nomor invoice dari pelanggan, kemudian tanggal, termin, dan data item lainnya. Ya. Oh, kemudian enter invoice untuk membuat faktur atau tagihan. Nah, itu untuk penjualan kredit pentingnya di sini di invoice. Kadang ada yang tidak order, tapi langsung invoice. Bisa nggak? Bisa. Jadi bisa pakainya invoice ini. Jadi menu utamanya adalah invoice. Ketika penjualan atau jasa yang kita lakukan itu juga langsung dibayar, maka kita langsung klik invoice juga, tanpa perlu order. Bisa nggak? Bisa. Ya. Nah, itu klik sales, kemudian pilih invoice. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, contohnya seperti ini.
Nah, invoice, order, quotes itu bisa diklik. Ini bisa diklik nih, lihat di sini invoice, order, quote. Nah, bisa dipilih seperti ini. Ya. Nah, itu dimasukkan. Nah, ini teman-teman bisa pilih layout di sini. Jadi sebelum menentukan ini, kalau di sini kan penjualan ya, penjualan barang ya. Nah, teman-teman klik ini layout untuk melihat yang jasa. Jadi di sini nanti ada banyak layout. Nah, teman-teman karena ini perusahaan jasa, teman-teman pilih di layout ini, itu pilih yang jasa saja. Di layout ini dulu. Nah, nanti tampilannya akan berbeda. Ini saya belum kebetulan yang di jasa, ini coba yang di jasa. Nah, kemudian penerimaan konsumen otomatis nge-refer ke invoice yang kita buat. Ya. Mungkin saya jelaskan ke sini dulu sebelum ke penerimaan. Di sini teman-teman diminta, walaupun di jasa itu meminta nama customer-nya siapa. Jadi mau memberikan jasa ke siapa. Nanti akan melihat sendiri kalau kita sudah atur yang di depan tadi. Alamat itu sudah kita masukkan dan seterusnya, otomatis di sini akan muncul deskripsinya. Nah, kita jual jasa kepada siapa, nanti totalnya berapa, ada yang dibayar atau tidak. Di sini ada paid to date. Kalau misalnya di sini apa itu namanya langsung, berarti ini atau tunai, jasanya tunai, berarti ini diisi semua. Nah, balance due-nya itu berarti nanti 0 kalau misalnya dibayar langsung. Tapi kalau tidak, ya berarti di sini ada tagihannya. Kemudian teman-teman report untuk melakukan pencatatan. Teman-teman bisa lihat jurnalnya di sini, atau sebelum di-record, teman-teman bisa Ctrl R untuk melihat jurnal yang akan terjadi. Benar nggak sih sebenarnya? Nah, ini untuk penerimaan kalau misalnya dia itu jasanya tidak disediakan secara tunai, tapi tidak langsung dibayar. Jadi nanti pilih customer receipt, sales receipt. Ini juga sama, klik salah satu, kemudian drop down, pilih pelanggan, sama juga cara ngisinya, secara otomatis akan muncul, nomornya juga akan secara otomatis muncul. Nah, tanggalnya jangan lupa diisi sesuai dengan tanggal, klik teman-teman, terus klik record. Nah, ini kalau mau menunda pencetakan faktur, ya seperti kalau mau langsung dicetak ya langsung di print bisa. Itu. Kemudian untuk modul purchase ini juga sebetulnya sama, kebalikan dengan modul sales, sama ya, ada quote, ada order yang sama ya. Ada comment center, kemudian ada ini ada quote, kemudian ada order, kemudian kalau tadi itu adalah invoice, di sini namanya bill, tagihan. Jadi kita dapat tagihan. Kalau tadi dapatnya invoice, kemudian yang terakhir adalah kalau tadi receipt, berarti kalau sekarang berarti payment, kita membayar. Kalau tadi receipt menerima kas, kalau sekarang kita melakukan pembayaran. Ini juga bentuknya sama persis dengan yang tadi. Ini tinggal pilih namanya siapa. Nah, oh ya, teks inklusif ini perlu dicentang atau tidak. Kalau di jasa, kalau dia tidak kena jasanya bukan JKP, jasa kena pajak, maka teks inklusifnya tidak usah, atau nanti kalau misalnya ini dicentang, di sini dipastikan dia NT ya, non teks. Kalau dia bukan jasa kena pajak, kalau jasa kena pajak ya nanti tinggal teman-teman centang atau tidak. Kalau dicentang atau tidak itu maksudnya gimana Bu? Misalnya saya jual barang nilainya 10 juta termasuk pajak, berarti nanti jumlah persediaannya tidak 10 juta. Jumlah PPN-nya atau jumlah penjualannya itu tidak 10 juta, tapi sudah termasuk berarti 10 per 110 kali 10 juta. Nah, itu jumlah pajaknya, berarti jumlah apa namanya, jumlah persediaannya itu berarti 100 per 110 kali 10 juta, misalnya seperti itu. Itu kalau teks inklusifnya tidak dicentang, berarti belum termasuk pajak. Berarti kalau misalnya 10 juta ya ditambah PPN 10%. Berarti nanti total penjualannya atau total piutangnya 110. Itu untuk teks inklusif.
Mungkin nanti lebih lihat fungsinya di Jabang ya. Kalau di sini tidak banyak fungsi, ini cuma teman-teman cuma biar bisa aja ngelanyah menggunakan manual. Oke, ini pembayaran pembayaran sama debit. Kemudian modul yang berikutnya adalah banking. Banking itu berhubungan dengan transaksi-transaksi yang tidak ada kaitannya dengan customer maupun misalnya atau transaksi yang tidak kaitannya dengan sales atau purchase. Tidak ada kaitannya dengan vendor ataupun customer. Nanti bisa menggunakan menu banking. Nah, menu banking ini ada apa saja? Itu ada spend money, ada receive money. Sama sebetulnya di menu sales dan di menu purchase ada spend dan ada receive ya. Ada payment dan ada receive. Yang membedakan apa? Kalau di sales dan di purchase itu pasti terkait dengan piutang dan utang. Nah, kalau di sini misalnya tidak terkait dengan piutang dan utang bisa pakai sini. Kalau misalnya penjualan jasa tetapi itu tunai, boleh nggak pakai sini? Boleh, tetapi nanti tidak bisa ngelingkan. Maksudnya tidak bisa ngelingkan, saya tidak bisa tahu misalnya Mbak Atika, saya itu dalam 1 tahun bertransaksi dengan Mbak Atika itu berapa juta misalnya, itu tidak bisa kalau menunya banking. Karena langsung jurnalnya misalnya kas penjualan atau kas jasa, langsung seperti itu. Tapi kalau pakai menu kas sales, walaupun itu jasa, nah itu kita kan bisa punya recordnya. Oh, ke Mbak Atika tuh dalam 1 tahun berapa kali, karena dia nge-link ke buku besar pembantu. Tapi kalau di bank itu tidak ada link dengan buku besar pembantu. Ya, deposit money, kemudian green check dan reconciliation. Itu untuk menu-menu. Untuk penerimaan kas berarti receive money, untuk semua pengeluaran kas berarti spend money. Kemudian di situ juga ada prepare bank deposit kalau teman-teman mau menggunakan cara bagaimana menyetorkan dana ke bank, kemudian pencairan itu bisa lihat di bank deposit. Kemudian berikutnya ada menu record journal. Nah, record journal entry itu digunakan untuk menjurnal transaksi yang tidak ada. Itu masih di menu account ya, account. Nah, itu ada satu lagi jurnal yang teman-teman bisa lakukan selain purchase, kemudian sales, kemudian bank, satu lagi adalah menu account atau record journal entry. Itu digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak ada kaitannya dengan keempat tadi. Ya. Misalnya untuk penyesuaian, misalnya untuk yang lain, itu bisa di record journal entry. Atau mau yang jurnal yang lain, boleh nggak di record journal entry? Boleh. Nah, tapi jurnalnya itu seperti kita menjurnal di debitnya apa, kreditnya apa. Jadi kalau di record journal entry seperti itu. Kalau di menu-menu yang lain, itu otomatis terjurnal. Tapi kalau di record journal entry, kita harus tentukan debitnya apa, kreditnya apa, nilai rupiahnya berapa. Jadi seperti kita jurnal manual, tetapi pakai aplikasi. Seperti itu. Kemudian ada juga menu recurring, itu digunakan untuk jurnal yang sifatnya berulang kali. Misalnya pembebanan penghasutan, pembebanan sewa, misalnya penyesuaian sewa dibayar di muka, dan seterusnya. Itu kan tiap bulan sama ya, misalnya itu bisa pakai menu recurring jurnal. Nah, ini cara mengaktifkannya, bisa pilih modul account, record journal entry, diisikan tanggal transaksi. Nah, record journal entry itu use recurring-nya bisa di-select. Ketika membuat jurnal seperti yang saya sampaikan, record journal entry untuk jurnal penyesuaian. Kemudian yang terakhir adalah membuat laporan keuangan atau mencetak laporan keuangan. Nah, untuk cetak laporan keuangan bisa pilih report. Kemudian index to report. Nanti tinggal pilih di situ ada apa saja. Ada neraca saldo, ada laba rugi, ada laporan laba ditahan, ada laporan piutang dan seterusnya, ada semua di situ di report. Ya, kemudian jika seluruh transaksinya itu telah dimasukkan, Anda dapat menutup periode berjalan ya ke rekening laba rugi. Nah, untuk melakukan penutupan itu untuk melakukan tutup buku disediakan akun start financial new years. Nah, itu sudah tutup buku. Tapi tutup buku ini sekali lagi hanya dilakukan 1 tahun ya, jangan per bulan. Tapi kalau per bulan laba ruginya hilang semua, jadi nanti dilakukan 1 tahun saja. Nah, bisa klik seperti ini, file start new year.
atas partner finansialnya. Nanti akan ditutup secara mungkin itu untuk materi hari ini. Jadi tugas hari ini itu lumayan banyak ya teman-teman. Lumayan banyak tugasnya. Yang pertama adalah teman-teman silahkan isi saldonya dulu karena sudah pukul 12. Teman-teman juga mau istirahat. Nanti setelah istirahat, setelah sholat, yang mau sholat, setelah itu teman-teman bisa kotak-atik mayopnya yang kemarin daftar akunnya belum betul, silahkan dibetulkan. Ada yang perlu dihapus, belum saya hapus, silahkan dihapus. Kemudian silahkan isi untuk balancingnya atau daftar saldonya, baik itu untuk daftar akun maupun untuk buku besar pembangunan. Setelah itu, teman-teman buatlah transaksi. Transaksinya perlu bukti transaksi nggak usah. Buat daftar aja nggak apa-apa, nggak masalah, karena banyak. Nah, teman-teman buat daftar aja list, jadi tidak perlu bukti transaksinya nggak apa-apa, nanti nggak tugasnya banyak banget. Jadi buat daftarnya aja, transaksinya apa saja. Nah, saya mewajibkan untuk masing-masing itu bervariasi. Bervariasi itu gimana? Misalnya di penjualan. Di penjualan ada yang penjualan tunai, Di penyediaan jasa ada yang penyediaan jasa tunai, 1. Kemudian ada yang penyediaan jasa dibayar sebagian, 2. Ada penyediaan jasa yang dibayar, yang belum dibayar, 3 variasinya. Kemudian ada penyediaan jasa yang dibayar di muka. Itu untuk pendapatan yang diakui. Jadi ada 4 transaksi itu. Kemudian itu 1. Kemudian part berikutnya di pembelian, berarti sebaliknya. Pembelian perlengkapan kalau itu perusahaan jasa. Berarti pembelian perlengkapan untuk yang dibayar langsung, pembelian perlengkapan yang dibayar sebagian, pembelian perlengkapan yang belum dibayar, dan pembelian perlengkapan yang dibayar di muka. Itu 4 hal. Sudah 8 ya, sudah transaksi. Kemudian berikutnya terkait dengan kas. Saya ingin yang pertama adalah penerimaan kas dari piutang, kemudian penerimaan kas dari penerimaan pengeluaran kas dari utang. Jadi karena bayar utang ya, penerimaan karena bayar utang, penerimaan karena bayar utang. Salah satu contoh yang ada potongan nggak sih? Enggak ya kalau jasa ya, tapi nggak usah. Jadi penerimaan dan pengeluaran dari piutang. Kemudian yang berikutnya adalah pembayaran beban gaji, beban lain. Nah, kalau misalnya tadi sudah ada daftar daftar karyawan ya, atau daftar karyawan, itu teman-teman bisa masukkan di situ. Ya, bisa menggunakan itu. Itu untuk pembayaran beban. Kemudian part terakhir adalah data. Selain itu yang untuk kas ya, itu adalah pembayaran sewa dibayar di muka. Jadi ini untuk penyesuaian aja dulu deh. Untuk penyesuaian berarti yang pertama adalah pembayaran sewa dibayar di muka. Jadi biaya sewa yang kita akui dulu di transaksi itu nanti mengeluarkan kas, kemudian di penyesuaian ada pembayaran atau pembebanan sewanya. 1. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan beban-beban yang belum dibayar. Contohnya adalah beban bunga. Beban bunga nggak ada ya kalau kita beban. Beban listrik aja deh. Beban listrik yang belum dibayar. Karena beban listrik kan biasanya awal bulan. Nah itu dua aja. Itu transaksi yang perlu teman-teman, itu transaksi wajib. Kalau teman-teman mau, satu lagi saya belum lupa, satu lagi pembelian aset tetap, ya pembelian aset tetap. 3 itu transaksi wajib yang perlu teman-teman buat untuk sesi berikut. Kalau mau teman-teman lebih, saya pengennya penjualannya nggak cuma sekali, 5 kali gitu, silahkan. Tapi yang pasti teman-teman bisa mengerjakan transaksi yang tadi saya
Ada yang mau tanya? Sudah? Bu, berarti itu Silakan. cuma sampai input transaksi aja ya, belum buat. Iya. Laporannya nanti otomatis tinggal dilihat kok Mbak. Kalau sudah di input transaksi. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Mbak Abi. Kalau jurnal sama jurnal penyesuaiannya sudah masuk, otomatis nanti transaksinya atau laporannya sudah keluar sendiri. Itu ada lagi yang mau ditanyakan? Bu izin bertanya, Silakan Mbak Vinda. untuk yang penyediaan jasa tadi macamnya apa aja ya, Bu? Soalnya ketinggalan. Yang penyediaan jasa tadi berarti penyediaan jasa yang langsung dibayar, penyediaan jasa yang belum dibayar, penyediaan jasa yang dibayar sebagian, dan penyediaan jasa yang dibayar di muka. Itu ya Mbak Vinda. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Oke, sudah? Ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan untuk sesi ini. Sekali lagi, nanti perkuliahan minggu depan saya akan checking seperti ini. Saya akan random, jadi teman-teman silakan kerjakan. Tidak semua betul, tidak masalah. Yang penting saya lihat importnya teman-teman. Jadi untuk hari ini silakan isikan item dan buatlah jurnal-jurnal tadi. Oke, sudah jelas ya? Ya. Jelas Ibu. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan untuk sesi pagi siang hari ini. Nanti setelah ini teman-teman bisa langsung melakukan tugasnya supaya tugasnya tidak tertunda dan tertumpuk dengan tugas-tugas yang lain. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Terima kasih atas kerjasamanya, atas partisipasinya. Saya akhiri untuk sesi 2 kuliah pada siang hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sami-sami.